Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang paling utama, mari kita bersama mentadabburi ayat Al-Quran, perintah Allah, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang paling utama, kami mengajak diri kami dan kita semua yang hadir dan dihadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin kepada Allah, dari mimbar ke mimbar, dari Jumat ke Jumat, adalah untuk mengajak, mengingatkan, menyadarkan pada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Berusaha kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dengan sejatinya takwa, dengan sesungguhnya takwa. Berusaha kita menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Berusaha kita sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini juga senantiasa mengingatkan diriku dan kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati dalam keadaan, bukan dalam keadaan muslim. Muslim yang sebenarnya, Islam yang sejati, Muslim Islam yang sesungguhnya. Inti daripada Islam adalah menciptakan umat-umat yang pasrah, yang berserah kepada Allah Sang Pencipta. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu senantiasa kita diingatkan. Ibarat kita hidup hari ini, saat ini, di sini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran takwa bagaikan kita berjalan di suatu tempat yang penuh rintangan, penuh duri, penuh dengan ujian dan cobaan. Bagaimana kita tetap waspada, tetap eling, tetap waspada, ingat dan sangat berhati-hati. Itulah yang disebut dengan takwa, aplikasi takwa dalam kehidupan. Maka takwa sungguh tak melihat banyaknya rakaat sholat yang sudah dikerjakan, banyaknya khatam Quran yang sudah ditunaikan dan sebagainya. Tapi takwa, apa itu takwa? Sekali lagi kuingatkan diriku dan kita semua, saudaraku. At-taqwa, kata Rasul, hahuna, hahuna, hahuna. Takwa itu di sini, di dalam dada. Mari kita bertakwa. Tak hanya baju kita yang takwa, tak hanya di masjid kita bertakwa, tapi mari terus kita belajar dan tetap terus belajar menjadi manusia yang bertakwa di luar masjid. Benar, sholat adalah
jalan, wasilah untuk bertakwa. Tapi sungguh tujuan dari sholat adalah bagaimana menjadikan kita bertakwa. Jika sholat kita belum membuat kita untuk menjadi manusia yang baik, artinya belum sholat kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu, mumpung masih bernapas, masih dinapaskan Allah, masih diberikan kesempatan Allah. Hari ini, saat ini, di sini, di awal Muharram, bulan yang mulia, di hari yang mulia ini, mari kita mentadaburi, selalu bermuhasabah, menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah. Hasibu qabla an tuhasibu. Jamaah sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentunya mari kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur tak hanya lataran di tataran bibir kita yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah, tapi teraplikasi dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, rasa senang, rasa ridho untuk menjalani, menerima apapun yang telah Allah perlakukan kepada kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita ingin meneladani Rasul Agung kita, tak hanya alhamdulillah tak kalah lapang, tak hanya alhamdulillah tak kalah senang, tak kalah alhamdulillah tak kalah dikaruniakan nikmat-nikmat yang melimpah oleh Allah. Tapi Rasulullah mengajarkan kita dan terus mengingatkan kita, alhamdulillah ala kulli hal. Terus bersyukur dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, dalam setiap situasi, dalam semua kondisi apapun yang sekarang kita jalan, yang kita temukan, yang kita rasakan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan waktu oleh Allah. Kaitan dengan ayat yang di atas, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mempersiapkan fakhairuz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Mari kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Sudahkah siap kita ketika menghadap Allah, dihentikan napas kita, akhir napas kita? Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan setiap hembusan napas kita? Sungguh saudaraku, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah. Orang yang alhamdulillah, orang yang bersyukur tak hanya bibirnya alhamdulillah, hatinya senang dalam segala. Di sini senang, di sana senang, begini senang, begitu senang. Itulah hakikat bersyukur. Orang yang bersyukur tak hanya bibirnya alhamdulillah. Indikasi yang kedua adalah orang yang bersyukur adalah orang yang pandai berterima kasih kepada siapa-siapa yang telah berbuat baik kepadanya. Dan yang ketiga yang terpenting adalah bagaimana orang yang bersyukur adalah orang yang bisa menerima nikmat Allah, anugerah yang luar biasa. Sejati orang bersyukur, apapun itu sebuah pemberian Allah, maka itu adalah pemberian yang besar, pemberian yang agung. Allah senantiasa memperingatkan kepada kita, saudara, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ingat ayat ini. Bisa jadi, kata Allah, apa yang kata kamu dah lemak, apa yang kata kamu pahit, apa yang kata kamu tidak menyenangkan sekarang, sungguh kata Allah, bahwa khairul lakum,
sungguh bisa jadi itu lebih baik dan terbaik untuk hidupmu. Pun sebaliknya kata Allah, asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi yang kamu senang, suka sekarang yang kita agam-agami, bisa jadi itu tidak baik kata Allah. Sungguh itu tidak baik untuk hidupmu. Fahuwa syarrul lakum. Untuk itu Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Tiada lain. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang ridha, yang tetap terus menerima apapun yang diperbuat oleh Allah. Bukankah dia fa'alul liman yasha, suka-suka dia. Tinggal bagaimana kearifan mengenal kita akan Allah atau tidak. Dengan itu kita bisa sadar, tersadarkan, tetap tenang walau dalam keadaan apapun, tetap menerima, tetap ridho. Dan level tertinggi dari orang-orang yang bertakwa adalah dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, yang dapat bersyukur terhadap situasi, kondisi apapun, senantiasa menghormati, menghargai, mensyukuri bahwa itu adalah semuanya adalah pemberian, semuanya adalah karunia, semuanya adalah rahmat Allah. Maka tidak ada yang tidak baik, sedangkan Allah senantiasa mengenalkan dirinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tinggal lagi saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ala kulli hal, bagaimana kita dapat tak hanya diberi oleh Allah. Orang kafir, orang tidak sholat, orang tidak berzikir, tidak berpuasa, tidak berhaji, tidak, masih mendapatkan rahman-Nya Allah. Kita diberi oleh Allah, masih bernapas, dinapaskan. Jangan remehkan kata-kata masih dinapaskan. Ketik gunung, apapun yang kau punya, kau miliki, siapapun, apapun sekarang. Tapi hari ini, saat ini, detik ini, berhenti napasmu, maka yang kau anggap punyamu, milikmu, langsung spontan berpindah tangan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersyukur adalah bagaimana dia mampu menerima dengan senang hati apapun itu dari Allah, mengelola, memanagenya nikmat itu menjadi baik, lebih baik, dan bahkan lebih baik. Itulah yang disebut orang yang tak hanya sebatas bernapas, tak hanya sebatas hidup, tak hanya punya ini, punya itu, punya siapa dan apa, tetapi bagaimana menjaga, mengelola, memanage itu menjadi nikmat karunia, rahmat yang baik menjadi baik, lebih baik, bahkan lebih baik. Untuk itu saudaraku, tidak ada padanan orang-orang yang bersyukur adalah kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah, menjadi abdi, menjadi pelayan Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Mari kita evaluasi, mari kita renungkan sejenak, pakai logika, akal di pembaringan istirahat kita atau di waktu lenggang. Masa iya
dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Apakah hanya dengan sholat 5 waktu saja yang terkadang paling lama 20 menit itu menunjukkan bahwa kita adalah bersyukur kepada Allah? Maka Allah tegaskan, tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia hanya kecuali untuk beribadah. Artinya saudaraku, kuingatkan diriku dan kita semua yang hadir, jangan hanya kita sebatas sholat di masjid, hanya sebatas sholat. Kalau sholat itu kita anggap sebuah ibadah 5 waktu saja. Jangan hanya kita sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud dan lain sebagainya. Sungguh kita pun harus bisa sholat di luar kehidupan kita, di luar waktu sholat, di luar tempat sholat. Mari kita sholat. Untuk itu, kuingatkan diriku dan kita semua, terus dan tetap terus kita belajar, sehingga mati kita insya Allah mati dan keadaan yang baik, husnul khatimah, mati dalam keadaan yang bertakwa kepada Allah, mati cantik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang ketiga, mari kita bermuhasabah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di awal Muharram yang dimuliakan, di hari yang mulia ini, senantiasa para khatib, kami dan kita semua, mari kita untuk memperdahsyat salawat kita kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah, innallah wa malaikatuh, sedangkan Allah sang pencipta dan para malaikat diperintahkan Allah untuk senantiasa yusalluna, terus dan tetap terus. Dari Rasulullah belum diciptakan secara jasad sampai hari ini, detik ini, sampai berakhir yaumul qiyamah, yusalluna, Allah akan terus dan tetap terus berselawat. Begitu naibnya kita pecinta Rasul yang mengharapkan mendambakan masuk surga. Sadarkah kita kunci surga dari tangan Rasul? Sedangkan kita malas sedikit untuk berselawat pada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka di awal Muharram ini mari kita buka memperdasar kata Rasulullah, iksar, perbanyak as-sholah alayya, selawat kepada. Sungguh saudaraku, kuingatkan diriku dan kita semua bahwa semua perintah, semua yang dianjurkan Rasulullah dalam ajaran agama kita, dalam syariat kita, semua amalan ibadah, sholatkah, hajikah, zikirkah, tadarus Qurankah, sedekahkah, dan lain sebagainya, berpotensi untuk diterima dan tidak oleh Allah. Bahkan khutbah kali ini pun bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Sholat kita hari ini pun bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Adalah sholawat, satu perintah dari Allah dan Allah yang mengamalkan. Suatu perintah kewajiban yang Allah perintahkan dan Allah memberikan contoh, memberikan suri teladannya. Bahkan seluruh penduduk khalayak langit pun berselawat kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad SAW. Terus berselawat. Apatah lagi ini hari
yang luar biasa, hari Jumat. Bahkan Rasulullah meminta kepada kita, sekali lagi pahami garis bawah, Rasul tak butuh salawat kita. Rasul sudah luber akan rahmat Allah. Tetapi semuanya akan kembali kepada kita. Satu kali kita berselawat, maka 10 kali Allah akan berselawat kepada kita. Dengan satu kali saja selawatnya Allah, maka kita akan tetap hidup. Akan tetap hidup, bisa hidup di muka bumi ini. Bahkan nanti akan memperselesaikan permasalahan kita di akhirat nanti. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sampai hatta kata Rasulullah, perbanyak perdahsyat salawatmu, khusus di hari Jumat. Tapi bagi orang-orang yang pencinta sejati, semua hari adalah hari Jumat. Tak hanya hari Jumat bersolawat, apatah lagi ketika bulan Maulid, atau hari malam Jumat saja, atau hari di pagi Minggu saja berselawat. Tidak, bagi pecinta selawat adalah semua adalah malam Jumat, semua adalah hari Jumat. Senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar kita untuk Allah punya syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diterima Allah. Tapi selawat, walaupun kita tanpa kehadiran hati kita, tanpa kehusukan, bercanda, bahkan riak sekalipun, ingin dikatakan seorang ahli selawat, diterima oleh Allah Subhanahu. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Terus mari kita berselawat kepada, sampai kata Rasulullah, dengan selawatmu tukfa hammu, maka akan Allah hilangkan semua kepusinganmu, semua gelisah gundah gelana ketika menghadapi kehidupan di dunia. Wa tughfar laka dzanbuk, dan Allah akan ampuni, rontokkan semua dosa-dosa. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan. Yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah ingatkan kita selagi masih bernafas, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Maka dengan kita sholat, dengan kita berzikir, dengan kita sedekah, dengan kita umrah, dengan kita melakukan pelbagai amalan, ritual, syariah, kewajiban, sungguh adalah seperti sholat. Kata Allah, aqimis sholah lizikri, dirikanlah sholat untuk senantiasa berzikir kepadaku. Dirikan sholat untuk sadar akan aku. Dirikan sholat agar ingat kepadaku. Maka mari kita evaluasi, sudahkah sholat kita sholat yang berzikir? Sudahkah sholat kita menjadikan kita akan sadar Allah, ingat Allah, kapan dimanapun dalam situasi apapun. Sehingga inilah yang akan dapat dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmain, jiwa yang tenang. Tenang, kita maknai hidup kita masih bernapas adalah suatu hal yang sangat mahal, saudara. Maka semoga kita tenang dan ditenangkan Allah menghadapi tahun baru ini, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, sampai berakhir napas kita. Amin. Tenang ditenangkan Allah. Tenang itu mahal, beda dengan senang. Tenang tidak ada yang jual, tenang tidak ada tokonya, tempatnya. Tapi kalau senang, selagi engkau punya uang, selagi engkau punya keinginan kemana dan di mana, kau bisa senang.
Tapi mari tanyakan, sudahkah itu bisa membuat tenang? Maka tidak ada yang bisa membuat kita tenang. Adalah radiyatan mardiyah. Kita harus ridho. Rumusnya adalah harus ridho, harus menerima. Maka mardiyah, jangan pinta ridha Allah. Tapi mari kita mulai diri kita. Ya Allah, hamba menerima. Ya Allah, aku ridho. Spontan. Ketika hambanya ridho, maka Allah akan ridho. Menangis, bengkak matamu, hancur, lepas raga, dada kita minta ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridho, minta surga. Hari siang berdengkang, ya Allah. Nah, panas lagi, hujan terus. Maka Allah dengan tersenyum, cak mano nak ku berikan ridho. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka menjadi tenang, tidak ada lain. Harus kita, apapun ibadah kita, harus menghasilkan zikrullah. Salat kita harus hasilnya zikir. Baca Quran kita harus hasilnya zikir kepada Allah. Umrah, haji, sedekah, kurban, dan lain sebagainya, harus hasilnya menjadi zikrullah. Karena tidak ada amalan tertinggi adalah berzikir kepada Allah. Tak hanya menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Beliau pun pandai ketika dilatih untuk menyebut kata-kata itu. Tapi sadarkah dia apa yang dia sebut? Kenalkah dia siapa yang disebut? Untuk itu saudara, mari terus dan terus kita belajar sampai berakhir nafas kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah ridho, maka kita akan mendapatkan mardiyah. Allah pun ridho. Ketika hamba-hamba yang tenang, yang ridho ini, maka janji Allah, fadkhuli fi ibadi, masukkanlah ke golongan hamba-hamba. Siapa hamba-hamba Allah? An'amta alaihim, yang senantiasa kita pinta dalam Fatihah kita, yang senantiasa diberikan anugerah, diberikan rezeki nikmat para rasul, para nabi, para aulia kekasih Allah, para orang-orang mukmin dan lain sebagainya. Ketika kita sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya, bukan hamba manusia, bukan hambanya budak nafsu, bukan hambanya dunia, tetapi fadkhuli fi ibadi, maka layaklah kita wadkhuli jannati, maka masuklah kepada surga. Artinya saudaraku, masuk surga itu bonus, masuk surga itu mudah. Yang susah adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang tenang, menjadi hamba Allah yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, plus menjadi hamba yang diakui oleh Allah adalah hamba Allah, diakui oleh Rasul adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil ayati waz zikril hakim. Taqabbalani minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim.